Pengakuan Kim Dal di minggu lalu, pihak yang mengaku biasanya yang malu. Tapi setelah pengakuan tersebut, Dal tetap sedingin mentimun dan Remreri yang malah menjadi bingung karenanya. Remreri mengomel, "Kamu tidak boleh memiliki perasaan ke saya. Saya ini orang suci." Dan ketika Dal menyangkal memiliki perasaan seperti itu, Remreri dengan lucu marah pada Kim Dal karena telah membingungkannya. Kemudian Kim Dal melanjutkan dengan bersikeras bahwa yang ia cintai, yang ia sukai adalah Yunwoo. Dan Remreri menambahkan omelannya, "Oke, kamu bisa mencintainya selamanya. Kami akan segera bertukar jiwa dan dia akan kembali padamu." Hahaha. Remreri lucu sekali. Namun kesedihan segera jatuh dari mata Kim Dal ketika ia menemukan bahwa Yunwoo yang dia cintai bahkan tidak berada di belakang balasan surat penggemar yang ia kirimkan kepadanya. Bocah bermuka dua itu bahkan tidak mau repot-repot membalas surat penggemarnya. Dan Jung Seo adalah orang yang membalas atas namanya sejak awal grup. Jelas satu-satunya alasan Yunwoo tidak dikeluarkan dari Wild Animal adalah karena visualnya. Dan itulah mengapa Taein marah ketika Yunwoo Remreri dijadikan vokalis utama dalam single mendatang yang mana sebelumnya Taein yang merupakan vokalis utama grup. Karena Yunwoo yang asli itu suaranya jelek dan dia malas berlatih dan selalu menganggap ketampanannya sudah menutupi segala kekurangannya. Jadi kesal juga nih sama Yunwoo ini. Untuk memperbaiki hubungan mereka, Remreri yang mendapatkan variety show tinggal di kuil mengajak Taein yang juga menampilkan Jung Shin sebagai anggota pemeran. Dan karena Remreri kalah dalam Sing Survival, dia harus menjadi budak Jung Shin selama 1 hari sesuai taruhan mereka. Sumpah dan taruhan adalah hal yang sakral bagi Remreri dan ia menjalankan tugas perbudakannya dengan sangat serius. Bahkan kami pun merasa malu karena sikap tunduknya terhadap tuan barunya. Taein merasakan sesuatu yang menyeramkan di Jung Shin ketika Remreri mabuk dalam proses tugas perbudakan dan mencoba untuk pergi ke malapetaka sesuai perintah tuannya. Taein yang khawatir harus turun tangan sebelum terlambat. "Apakah kamu khawatir karena aku akan merusak grup?" Remreri bertanya kepada Taein setelah sadar. "Tidak, itu karena kamu akan mati," jawab Taein dengan enggan. Sedih. Dengan indera hantunya yang diaktifkan, Remreri akhirnya mengetahui identitas Gamjae. "Kamu malaikat maut ya?" ucap Remreri. Gamjae tidak mengeluarkan aura gelap dan mengenakan pakaian serba hitam hanya untuk estetika. Gamjae juga tidak mengeluarkan peringatan terus-menerus tentang konsekuensi mengacaukan hidup dan mati hanya agar terdengar misterius. Dari awal kan ucapan Gamjae sudah begitu, tapi Remreri ini nggak sama sekali terganggu atau penasaran. Kok ini orang beda? Tapi sesuai harapan kami akhirnya mereka bekerja sama. Yeay. Gamjae membawa Remreri yang putus asa untuk bertemu Dewi Redrin dengan cara apapun ke alam baka. Tetapi untuk seorang yang telah menyebabkan banyak kekacauan di alam mereka, sang ratu enggan membantunya secara gratis. Jadi Remreri terlibat dalam tawar-menawar lagi. Ia harus membantu ratu menangkap grup pria yang baru debut, ya idol pria yang baru debut, dan membatalkan kontrak yang mereka buat dengan dewa jahat. Kontrak tersebut mengubah kelompok ini dari manusia menjadi siluman. Remreri juga harus menyusup ke kelompok agama rahasia, ya ini ya Hongwo Dae, dan membawa tuan mereka, yaitu pendeta dari minggu yang lalu, pendeta cewek itu yang mana dia itu mencuri pusaka suci ya, kuas ya, yang sudah kami bahas juga, ke alam baka. Baru setelah itu ratu akan membantu Remreri untuk bertemu dengan Dewi Redrin. Tetapi ketika Remreri bersikeras bahwa kelompok agama melayani Dewi Redrin dan mereka tidak mungkin melakukan kejahatan, ratu bertanya, apakah menurut Remreri Redrin sebaik yang ia yakini? Dari sudut pandang Remreri yang juga merupakan sudut pandang kita, Dewi Redrin adalah dewa yang baik. Tetapi pada titik ini kami mulai meragukan itu. Apakah Dewi Redrin yang dipuja Remreri adalah dewi yang baik? Dan dengan penemuan tentang Redrin minggu ini, kami pikir Remreri adalah satu-satunya yang tidak tahu apa-apa tentang dewa yang dia layani.